TikTok itu minta ampun. Dan itu yang dipakai oleh si Zuma di dalam perdebatan-perdebatannya, dan dia ngomong apa saja minta ampun deh, saudara, di Komal-Komal ini. Si Zuma adalah fenomena sekali bagi Muslim, karena mendapat orang yang ngomong mulutnya sangat kasar sekali. Tetapi setiap apa yang diungkapkan itu adalah kesalahan besar dan cara berpikir yang salah, alias logikanya tidak benar sesuai dengan apa yang dia baca. Misalnya dia mengatakan bahwa Yesus mati terkutuk di atas kayu salib. Apakah saya salah? Katanya. Apakah itu saya menghina? Loh, kamu membaca tanpa mengerti dan tidak memahami dengan logika ayat sebelumnya dan ayat sesudahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kembali di channel terbaru saya. Terima kasih pada teman-teman masih setia menonton mendukungnya akan konten dari channel ini. Tentunya kita sudah mendengarkan bagaimana penjelasannya dari Saifuddin Ibrahim Bonga Duda Tua ini. Jadi Saifuddin Ibrahim ini mau membantah apa yang diucapkan oleh Bang Juma, dan Bang Juma juga mengucapkan itu berdasarkan ayat Alkitab. Karena tertulis di Galatia di dalam ayat Alkitab, terkutuklah orang yang mati di atas kayu salib. Itu sangat jelas ayatnya. Kemudian Saifuddin Ibrahim ini mengatakan Bang Juma itu tidak membaca ayat sebelumnya dan sesudahnya. Kemudian dia membaca ayat itu tidak menggunakan akalnya. Padahal dengan jelas tertulis ayatnya, terkutuklah orang yang mati di atas kayu salib. Nah, jadi kepada teman-teman di sini Saifuddin ini katanya sangat cerdas dan pendeta internasional, dan di sini dia ini mau membantah apa yang diucapkan oleh Bang Juma. Jadi kita dengarkan seperti apa penjelasan dari pendeta internasional ini. Nah, jadi kepada teman-teman di sini jangan kemana-mana dulu, silahkan tonton sampai selesai agar kita tidak gagal paham. Selamat menyaksikan. Saudara-saudaraku jangan panas ya mendengar ini. Betapa manusia itu sebenarnya tidak punya pendidikan dan katanya sih dia satpam dulu. Lalu dia mengajak orang-orang yang berpendidikan tinggi untuk mengatasi kristenisasi ini, kata dia. Mana ada kami kristenisasi? Kamu menghina Allah, sementara Tuhan yang kamu sembah adalah manusia yang mati terkutuk di atas tiang salib. Apakah itu menjatuhkan? Sementara di kitabnya ada Galatia 3 nomor 13. Menjatuhkan itu. Apakah itu menjatuhkan, katanya? Saya sebenarnya tidak mau, sudah lama ini videonya ini, tetapi saya tidak mau ambil pusing waktu itu karena dia sudah jelas salah membaca. Terkutuklah orang yang mati di atas kayu salib. Itu yang saya kasih judul, kata Zuma. Tetapi harus dibaca dulu di Galatia 3 ayat 10 sampai 14. Karena ayat 10, karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. Apa saja itu? Banyak sekali orang yang terkutuk. Terkutuklah orang yang kawin, yang meniduri mertuanya. Terkutuklah juga orang yang meniduri menantunya. Itu. Misalnya ada seorang di abad ke-7 yang meniduri menantunya. Itu dosa besar. Tetapi itu tadi bukan itu. Terkutuklah orang yang begituin binatang dan sebagainya. Ini banyak kutukan di nanti saya akan membacanya. Ayat 11. Dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat. Sudah jelas, adalah jelas. Karena orang yang benar akan hidup oleh iman. Jadi begini saudara-saudara. Sekalipun Anda jengkang-jengking 5 kali sehari, tetapi Anda tidak menghormati tetanggamu, Anda juga tidak menghormati orang tuamu, Anda menghina saudaramu, bahkan Anda tidak mau meminjamkan apa yang mesti kebutuhan makanan hari itu, Anda tidak memberikan pinjaman, maka Anda tidak benar sholat Anda. Kita tahan sejenak penjelasan dari Saifuddin Ibrahim Bonga Duda Tua ini. Jadi Saifuddin Ibrahim ini katanya mau membantah ucapan Bang Juma di Galatia, terkutuklah orang yang mati di atas kayu salib. Tapi Saifuddin Ibrahim kan bukannya membantah, dia itu malah memfitnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi di mananya Saifuddin Ibrahim ini membantah ucapan Bang Juma? Dan Saifuddin Ibrahim juga sering mengatakan kepada orang Kristen ketika dia itu melakukan live, dia ini katanya kalau debat dengan orang Islam itu selalu KO. Jadi seolah-olah Saifuddin Ibrahim ini sangat cerdas. Dan ketika Saifuddin Ibrahim ini masih di Indonesia, beberapa kali Saifuddin Ibrahim ini mau melaksanakan debat secara tatap muka, yang hadir kan hanya sekali. Itu pun Saifuddin Ibrahim ngamuk, yang lainnya Saifuddin Ibrahim kemana? Ketika sudah ditentukan tempatnya, jamnya, tanggalnya, harinya, sudah hari hanya mau debat,
Saifuddin Ibrahim malah nggak hadir. Ketika dihubungin lewat handphone, Saifuddin Ibrahim ini menonaktifkan handphonenya. Kita dengarkan selanjutnya. Nah, yang dibacakan oleh Zuma ini, ya kan? Ayat 13, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Nah, ini intinya. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Dia langsung mengatakan, Yesus mati terkutuk di atas kayu salib, berarti logika dia tidak jalan, tidak baik, karena mengambil kesimpulan yang salah dari Galatia 3 ayat 13. Bukan itu maksudnya. Kalau Anda membaca dari ayat 10 yang saya bacakan tadi, tentu Anda tidak salah. Artinya salah menarik kesimpulan dengan mengatakan Yesus mati terkutuk di atas kayu salib. Na'udzubillah. Kita sudah mendengarkan bagaimana penjelasan dari Saifuddin Ibrahim ini. Jadi Saifuddin Ibrahim ini mengatakan Yesus itu sebagai penebus dosa mereka. Sedangkan Yesus sendiri tidak pernah mengatakan menebus dosa dengan cara digantungkan di atas kayu salib. Bahkan ketika mau disalibkan, Yesus kan merasa ketakutan. Jadi ada kata-kata dari pendeta yang sangat saya hafal, dan ini diucapkan seluruh pendeta. Yesus itu adalah anak Tuhan yang menjelma sebagai manusia. Yesus itu 100% Tuhan, 100% manusia. Tujuan Yesus itu datang ke dunia ini adalah untuk menebus dosa manusia dengan cara digantungkan di atas kayu salib. Digantungkan di atas kayu salib, pertama, Yesus itu menebus dosa manusia. Yang kedua, Yesus itu menghilang hukum Taurat. Yang ketiga, Yesus itu menghilangkan kutukan. Jadi inilah perkataan pendeta. Kemudian pendeta ini mendengarkan kata-kata ini dari mana? Pendeta ini mendengarkan dari Paulus. Dan Yesus pun ketika mau disalibkan merasa sangat ketakutan. Dia tidak mengatakan dia itu menebus dosa manusia dengan cara digantungkan di atas kayu salib. Nah, jadi kepada teman-teman di sini, dengan apa yang diucapkan oleh Bang Juma itu di Galatia, itu nggak salah. Karena salib itu bukan lambang Kristen, tapi salib itu adalah lambang eksekusi mati di zaman itu, di Romawi. Bukan lambang Kristen, tapi eksekusi mati di Romawi. Nah, jadi inilah kesalahan para pendeta. Bukan dengan tidak disengaja, tapi disengaja untuk membodohi jemaatnya agar perpuluhan itu tetap lancar seperti Saifuddin Ibrahim. Jadi kan Saifuddin Ibrahim ini sering ngemis-ngemis donasi, artinya perpuluhannya tidak lancar. Nah, jadi kepada teman-teman di sini mungkin cukup sekian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.